Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Mulya Ritonga, mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan Bahasa dan Sastra. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas tentang adat Minangkabau. Karena adat Minangkabau ini memiliki sejarah perjalanan yang banyak memberikan atau mencerminkan nilai-nilai religius yang harus kita ketahui serta kita teladani. Baiklah, adapun tema yang akan saya bahas ialah tentang integrasi Islam dan adat Minangkabau. Sebelumnya teman-teman, apa itu integrasi? Integrasi adalah proses penyelesaian unsur-unsur yang saling bertolak belakang dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Jadi itu pengertian dari integrasi. Sama halnya juga dengan bagaimana integrasi proses penyesuaian antara agama Islam dan adat Minangkabau. Karena sebelumnya Islam dan adat Minangkabau saling bertolak belakang. Islam mengatakan ini, sedangkan adat menjalankan yang tidak sesuai dengan apa yang kata Islam sebelum Islam masuk. Karena sebelum Islam masuk, orang Minangkabau itu memiliki pemahaman dinamisme dan animisme, yang dimana pemahaman ini adalah pemahaman yang mengakui akan kekuatan gaib, roh, dan tumbuh-tumbuhan serta benda-benda yang diyakini dapat memberikan kebaikan serta menjauhkan dari keburukan. Itulah paham yang dianut oleh masyarakat Minangkabau sebelum Islam datang. Yang dimana paham ini ya begitu lama gitu. Sebelum Islam datang, memang sebelum Islam datang, agama Hindu dan Buddha pernah juga menyebarkan agamanya di bumi Minangkabau kepada orang-orang Minangkabau. Namun tidak begitu berpengaruh kepada orang-orang Minangkabau dalam konteks keyakinan gitu. Paling berpengaruh sedikit di politik, paling sosial gitu. Namun meskipun pengaruh tidak besar, tapi dalam konteks pelaksanaan atau budaya yang dilaksanakan udah ada beberapa budaya-budaya yang bercerminkan kepada agama Hindu dan Buddha. Seperti contoh reinkarnasi, Bayakar Kemenyan dan lain-lain. Kemudian bagaimana setelah Islam datang, yang dimana sebelum Islam datang kan tadi pahamnya dinamisme, animisme gitu. Sedangkan Islam bertolak belakang dengan itu. Bagaimana integrasinya, prosesnya sehingga Islam adalah sesuatu yang sangat melekat sampai-sampai Islam adalah tandanya orang Minangkabau seperti kita ketahui saat ini. Tapi sebelum Islam datang ke Minangkabau, banyak pendapat yang mengatakan kapan sih Islam datang ke Minangkabau. Dari beberapa banyak pendapat, ada pendapat yang mungkin paling kuat yang dikemukakan oleh sejarah, yaitu pada tahun 1600 Masehi. Dan proses serta cara-cara masuknya Islam ke Minangkabau itu bermacam-macam. Ada yang mengatakan melalui perdagangan, perkawinan dan lain sebagainya. Dan asalnya juga ada yang mengatakan dari Selat Malaka, ada yang mengatakan dari kerajaan Samudra Pasir yang di Aceh dan lain sebagainya. Namun itu adalah proses sebelum asal mula Islam ke Minangkabau. Namun bagaimana setelah Islam sampai di Minangkabau? Ternyata setelah Islam sampai ke Minangkabau banyak ketidaksesuaian antara ajaran yang dibawa oleh agama Islam sama adat yang dilaksanakan oleh orang Minangkabau gitu. Setelah Islam datang, ingin mengajak orang Minangkabau itu masuk Islam dan mengamalkan Islam, terjadi ya ketidakserasian gitu. Sempat terjadi peperangan karena tidak bisa semerta-merta menghilangkan adat yang udah turun-temurun dilaksanakan dengan mudah gitu. Namun Islam juga agama rahmatan lil alamin
menginginkan bagaimana orang Minangkabau itu dalam menjalankan adatnya sesuai dengan Islam gitu. Maka Islam terus menerus mengajak atau meluruskan adat-adat yang sudah dilaksanakan oleh Minangkabau. Sehingga dalam integrasinya terjadilah peperangan yang disebut dengan perang Pardi, sempat beberapa kali, dan perang itu juga didominasi oleh adu domba dari para penjajah yang ada di bumi Minangkabau waktu itu. Kemudian setelah itu perang terjadi, kemudian pihak dari jadi perang ini terjadi oleh dua pihak, yang mana pihak adat dan pihak Wahabi atau agama gitu. Namun pihak adat mengalami kekalahan dan sadar akan kecerobohan udah teradu domba. Kemudian sesudah terjadi perang itu dan tahu siapa yang kalah dan menang, dibuatlah kesepakatan, perjanjian yang disepakati ini terjadi di Bukit Marapalam yang ada di Batu Sangkar. Jadi perjanjian itu yang dimana bagaimana cara menyatukan ajaran yang dibawa oleh agama Islam dengan adat-adat yang dianut oleh orang Minangkabau. Maka timbullah dari perjanjian tersebut yang disebut dengan Sumpah Sakti Bukit Marapalam, yang berisikan beberapa kato pusako dalam istilah Minangkabau. Yang pertama ada istilah adat basandi syarat basandi kitabullah, syarat mangato adat memakai, kemudian adat yang kawi syarat dan lazim, kemudian ada lagi syarat batalanjang adat bahasa sampiang. Jadi kato pusako tersebut memiliki makna yang sangat dalam gitu, yang dimana dari kato pusako tersebut para filosofis Minangkabau itu menjadikan kato pusako ini sebagai panutan, sebagai pondasi untuk orang Minangkabau supaya menyesuaikan adat yang akan dipakai sama syariat Islam, sehingga tidak ada tolak belakang. Seperti itu. Jadi adat-adat yang bertolak belakang dengan Islam dihilangkan dan diperbaiki adat-adat yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi itulah hasil dari integrasi Islam dan adat Minangkabau. Jadi mungkin itulah yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan dalam tema kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya ya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.